Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 pengantar metode statistik TPPG akan mempresentasikan terkait tugas besar kami yang berjudul Perbandingan Efektivitas Pelaksanaan Kuliah Daring bagi Mahasiswa dan Mahasiswi. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan tugas besar ini. Adapun anggota dari kelompok 3 PMS TPBG adalah Putri Ayu Rimanda dari Prodi Fisika dengan NIM 01191019, kemudian Lingga Rengga dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 03191048, kemudian Alvito Ega dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 04191010, kemudian Nando Nur Yusla dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 04191060, kemudian Bayu Wijaya Kusuma dari Prodi Teknik Kimia dengan NIM 05191008, kemudian Naila Cahya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 08191048, dan Merla Anissa dari Prodi Informatika dengan NIM 11191043. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai latar belakang didasarinya pengerjaan tugas besar pengantar metode statistik ini, yaitu pada awal tahun 2020 dunia dikejutkan akibat merebaknya berita mengenai virus baru, yaitu coronavirus, dan penyakit yang disebabkan oleh virus ini bernama COVID-19. Virus ini merebak dengan cepat akibat penularannya yang sangat mudah. WHO menjelaskan bahwa cara penyebaran virus corona ini melalui droplets atau tetesan kecil yang keluar dari hidung atau mulut ketika mereka yang sedang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di benda atau permukaan yang disentuh oleh orang sehat. Melihat betapa cepat dan mudahnya penyebaran virus corona ini, pemerintah pun mengeluarkan kebijakan. Adapun kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus corona di Indonesia adalah dengan melakukan physical distancing. Salah satu dampak dari diterapkannya physical distancing adalah kegiatan perkuliahan yang awalnya dilakukan dengan tatap muka dialihkan menjadi kuliah daring. Kuliah daring ini dilakukan dengan tujuan dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Namun, dalam pelaksanaan kuliah daring ini, ada beberapa permasalahan atau hambatan yang dialami oleh mahasiswa dan mahasiswi. Beberapa permasalahan tersebut seperti metode kegiatan belajar mengajar atau KBM yang dinilai tidak efektif, kemudian tidak memiliki kuota untuk mengakses internet, hingga ke permasalahan jaringan tidak stabil untuk digunakan mengakses media pembelajaran online. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dalam melakukan penelitian mengenai perbandingan efektivitas pelaksanaan kuliah daring bagi mahasiswa dan mahasiswi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana mengetahui efektivitas kuliah daring bagi mahasiswa dan mahasiswi. Yang kedua, bagaimana mengetahui tingkat pemahaman terhadap metode pembelajaran kuliah daring bagi mahasiswa dan mahasiswi. Yang ketiga, bagaimana mengetahui metode pembelajaran kuliah daring yang diterima oleh mahasiswa dan mahasiswi. Dan yang keempat, bagaimana mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa dan mahasiswi selama menjalani kuliah daring. Kemudian, adapun tujuan dilakukannya penelitian mengenai perbandingan efektivitas kuliah daring sebagai dampak dari physical distancing bagi mahasiswa dan mahasiswi adalah sebagai berikut. Hal-hal yang perlu diketahui atau tinjauan pustaka. Pada poin pertama, terdapat populasi dan sampel, yang dimana populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Poin kedua, terdapat teknik sampling, yang dimana teknik sampling adalah merupakan pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Terdapat berbagai teknik sampling yang digunakan. Poin ketiga, terdapat uji hipotesis, yang dimana uji hipotesis ini adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori dan belum menggunakan fakta. Pada poin keempat, terdapat estimasi parameter,
yang dimana estimasi sendiri merupakan salah satu cara untuk menyatakan karakteristik populasi dengan menggunakan pendugaan atau menaksir harga per meter populasi dengan harga-harga statistik sampelnya. Lanjut, ada metodologi penelitian. Yang pertama, ada waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu dan tempat pelaksanaan dilakukan secara online. Lalu, untuk penyebaran kuesioner melalui personal chat, aplikasi WhatsApp, Line, dan Instagram. Yang kedua, ada populasi dan sampel penelitian, di mana populasi yang dituju pada penelitian kali ini terdapat dua, yaitu populasi mahasiswa dan populasi mahasiswi. Yang ketiga, ada teknik sampling, yaitu yang digunakan adalah teknik simple random sampling, di mana teknik simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Lalu yang keempat, ada alat dan bahan penelitian. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat-alat elektronik yang berfungsi untuk menyebarkan dan mengisi kuesioner seperti telepon seluler dan laptop. Yang kelima, ada tahapan penelitian, di mana tahapan penelitian ini dibagi-bagi menjadi menentukan judul penelitian, menentukan kedua populasi, pembuatan kuesioner, penyebaran kuesioner, menghitung jumlah sampel, pengumpulan data, pengolahan data, dan yang terakhir, analisa data dan pembuatan laporan. Judul penelitian kami yaitu perbandingan efektivitas pelaksanaan kuliah daring bagi mahasiswa dan mahasiswi. Dalam penelitian kami membagi menjadi dua populasi, yaitu populasi mahasiswa dan populasi mahasiswi. Dengan populasi mahasiswi sebanyak 200 orang dan populasi mahasiswa sebanyak 225 orang. Untuk pembuatan kuesioner, berikut adalah daftar pertanyaannya. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online dengan menggunakan Google Form yang disebar kepada populasi yang dituju, yaitu mahasiswa dan mahasiswi. Media penyebaran berupa WhatsApp, Instagram, dan Line. Kuesioner disebar sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan 30 April 2020. Untuk menentukan jumlah sampel, kita bisa menggunakan rumus seperti yang ada pada slide ini. Setelah dihitung, jumlah sampel yang didapat untuk populasi mahasiswa dengan N sama dengan 225 adalah 132, dan populasi mahasiswi dengan nilai N sama dengan 200 adalah 142. Pengumpulan dan pengolahan data dibagi menjadi beberapa komposisi. Yang pertama, komposisi sampel mahasiswa dan mahasiswi berdasarkan keefektifan kuliah daring. Untuk mahasiswa, mayoritas memilih tidak sebanyak 54%. Untuk mahasiswi, mayoritas pemilih mungkin sebanyak 48%. Yang kedua, komposisi sampel mahasiswa dan mahasiswi berdasarkan tingkat pemahaman metode pembelajaran. Mayoritas memilih mungkin sebanyak 53% untuk mahasiswa, dan untuk mahasiswi mayoritas memilih mungkin sebanyak 54%. Yang ketiga, komposisi sampel mahasiswa dan mahasiswi berdasarkan metode pembelajaran yang didapatkan. Untuk mahasiswa, mayoritas memilih tatap muka melalui Zoom dan lain-lain sebanyak 82 orang. Kemudian untuk mahasiswi, mayoritas memilih tatap muka melalui Zoom dan lain-lain sebanyak 115 orang. Kemudian yang keempat, komposisi sampel mahasiswa dan mahasiswi berdasarkan saran metode pembelajaran yang efektif. Untuk mahasiswa, mayoritas memilih tatap muka sebanyak 59%, dan untuk mahasiswi mayoritas memilih tatap muka sebanyak 54%. Yang kelima, komposisi sampel mahasiswa dan mahasiswi berdasarkan jenis bantuan yang ingin didapatkan. Untuk mahasiswa, mayoritas memilih kuota sebanyak 95 orang. Kemudian untuk mahasiswi, mayoritas memilih kuota sebanyak 84 orang.
ada analisis data untuk MEAN mahasiswa dan MEAN mahasiswi. Untuk MEAN mahasiswa, yang pertama, berdasarkan keefektifan kuliah, MEAN mahasiswa dengan total responden 142 orang adalah 1,57 atau sama dengan 2, yang berarti mungkin efektif dan mungkin tidak efektif. Yang kedua ada berdasarkan tingkat pemahaman, MEAN mahasiswa dengan total responden 142 orang adalah 1,8 atau sama dengan 2, yang berarti mungkin dapat dipahami dengan baik atau mungkin tidak dapat dipahami dengan baik. Yang ketiga, ada berdasarkan metode pembelajaran. MEAN mahasiswa dengan total responden 142 orang adalah 3,48 atau sama dengan 4, di mana berarti bisa melalui tatap muka dengan media Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Yang keempat, ada berdasarkan saran metode pembelajaran. MEAN mahasiswa dengan total responden 142 orang adalah 2,5 atau sama dengan 3, yaitu berarti melalui tatap muka dengan media Zoom, Google Meet, dan lain-lain. Lalu yang kelima, berdasarkan jenis bantuan. MEAN mahasiswa dengan total responden 142 orang adalah 2,88 atau sama dengan 3, yang berarti jenis bantuan yang diinginkan yaitu bantuan kuota atau paket data. Selanjutnya, MEAN mahasiswi. Berdasarkan keefektifan kuliah, MEAN mahasiswi dengan total responden 132 orang adalah 1,7 atau dibulatkan menjadi 2, yang berarti mungkin efektif atau mungkin tidak efektif. Kemudian berdasarkan tingkat pemahaman, MEAN mahasiswi dengan total responden 132 orang adalah 1,6 atau dibulatkan menjadi 2, yang berarti mungkin dapat dipahami dengan baik atau mungkin tidak dapat dipahami dengan baik. Kemudian berdasarkan metode pembelajaran, MEAN mahasiswi dengan total responden 132 orang adalah 3,85 atau dibulatkan menjadi 4, yang berarti melalui tatap muka dengan media Zoom, Gmeet, atau dan lain-lain. Kemudian berdasarkan saran metode pembelajaran, yaitu MEAN mahasiswi dengan total responden 132 orang adalah 2,48 atau dibulatkan menjadi 3, yang berarti melalui tatap muka dengan media Zoom, Gmeet, dan lain-lain. Kemudian berdasarkan jenis bantuan, yaitu MEAN mahasiswi dengan total responden 132 orang adalah 2,7 atau dibulatkan menjadi 3, yang berarti bantuan kuota atau paket data. Ya, terdapat analisis data, yang dimana terdapat standar deviasi mahasiswa dan standar deviasi mahasiswi. Dalam standar deviasi mahasiswa, berdasarkan keefektifan kuliah, menurut mahasiswa dari 142 responden didapat sebesar 0,81, berdasarkan tingkat pemahaman, menurut mahasiswa dari 142 responden didapat sebesar 1,29, berdasarkan metode pembelajaran, menurut mahasiswa dari 142 responden didapat sebesar 1,87. Berdasarkan saran metode pembelajaran, menurut mahasiswa dari 142 responden didapat sebesar 1,29, dan berdasarkan jenis bantuan, menurut mahasiswa dari 142 responden didapat sebesar 1,41. Kemudian standar deviasi mahasiswi. Berdasarkan keefektifan kuliah, menurut mahasiswi dari 132 responden didapat sebesar 0,81. Berdasarkan tingkat pemahaman, menurut mahasiswi dari 132 responden didapat sebesar 1,29. Berdasarkan metode pembelajaran, menurut mahasiswi dari 132 responden didapat sebesar 1,87. Kemudian berdasarkan saran metode pembelajaran, menurut mahasiswi dari 132 responden didapat sebesar 1,29, dan berdasarkan jenis bantuan, menurut mahasiswi dari 132 responden didapat sebesar 1,41. Estimasi proporsi dua populasi 01. Diketahui N1 sama dengan 142, X1 sama dengan 76, N2 sama dengan 32, X2 sama dengan 52. Ditanya selisih sesungguhnya proporsi yang menganggap bahwa kuliah daring tidak efektif dalam kedua sampel tersebut. Dengan hasil perhitungan P1 sama dengan X1 per N1 dan P2 sama dengan X2 per N2 mencari Q1 sama dengan 1 min P1, Q2 sama dengan 1 min P2. Hasil dari P1 dan P2 dikurangkan dan hasilnya untuk interval konfidensi 90%.
Nah, dari hasil tersebut sehingga didapat kesimpulan bahwa interval ini mengandung nilai nol, maka tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa kuliah daring tersebut memberikan dampak efektif bagi sampel mahasiswa dan mahasiswi. Estimasi proporsi dua populasi. Nomor 2, diketahui N1-nya 142, X1 sama dengan 40, N2 sama dengan 132, X2 sama dengan 47. Ditanya selisih sesungguhnya proporsi yang menganggap bahwa metode pembelajaran tidak dapat dimengerti dalam kedua sampel tersebut. Untuk mencari P1 dengan rumus X1 per N1 dan P2 sama dengan X2 per N2, sedangkan Q1 sama dengan 1 min P1, Q2 sama dengan 1 min P2. Untuk interval konvergensi 90% untuk P1 per min 1 adalah rumusnya P1 min P2 plus minus ZA per 2 akar P1 kali Q1 per N1 plus P2 kali Q2 per N2, dan sehingga dapat disimpulkan bahwa interval ini mengandung nilai nol, maka tidak ada alasan untuk mempercayai bahwa metode pembelajaran dapat dimengerti dengan baik bagi sampel mahasiswa dan mahasiswi. Estimasi rata-rata 01. Diketahui X sama dengan 1,57, N sama dengan 142 dengan standar deviasi 0,81. Ditanya estimasi rata-rata berdasarkan interval konvergensi 90%. Maka hasil perhitungan dapat dilihat dari PPT, sehingga dapat estimasi rata-rata untuk interval konvergensi 90% yaitu 1,4362 dan 1,7032. Estimasi rata-rata 02. Diketahui X sama dengan 1,75, N sama dengan 132 dan standar deviasinya adalah 0,81. Ditanya estimasi rata-rata berdasarkan interval konvergensi 95%. Maka dari hasil perhitungan di atas sehingga didapatkan estimasi rata-rata untuk interval konvergensi 90% yaitu 1,56182 dan 1,83818. Untuk pengujian hipotesis yang pertama, diketahui N1 sama dengan 142, N2 sama dengan 132, X1 sama dengan 16, dan X2 sama dengan 15, dengan taraf signifikansi sama dengan 5%, yang jika dicari pada tabel distribusi normal akan didapatkan nilainya sebesar 1,64. Untuk mencari nilai P, kita menggunakan rumus P sama dengan X1 plus X2 per N1 plus N2. Didapatkan hasilnya P sama dengan 0,113. Untuk mencari nilai Q, kita menggunakan rumus Q sama dengan N1 plus N2 min X1 plus X2 per N1 plus N2. Didapatkan hasilnya Q sama dengan 0,887. Lalu nilai P dan nilai Q dikalikan, dan didapatkan hasilnya PQ sama dengan 0,10. Untuk mencari nilai ZH, menggunakan rumus X1 per N1 min X2 per N2 per akar PQ dikali 1 per N1 plus 1 per N2, dan didapatkan hasilnya ZH sama dengan min 0,016. Karena ZH lebih kecil dari 1,64, maka dapat disimpulkan bahwa proporsi mahasiswa dan mahasiswi yang menganggap kuliah daring ini efektif adalah sama besar. Untuk pengujian hipotesis yang kedua, diketahui N1 sama dengan 142, N2 sama dengan 132, X1 sama dengan 23, dan X2 sama dengan 13, dengan taraf signifikansi sama dengan 5%. Untuk mencari nilai P dan Q, kita menggunakan rumus yang sama seperti sebelumnya, dan didapatkan hasilnya P sama dengan 0,131 dan Q sama dengan 0,869. Lalu nilai P dan Q dikalikan, dan didapatkan hasilnya PQ sama dengan 0,11. Karena ZH lebih kecil dari 1,64, maka dapat disimpulkan bahwa proporsi mahasiswa dan mahasiswa yang dapat memahami metode pembelajaran dengan baik adalah sama besar. Ya, kita lanjut ke uji hipotesis rata-rata. Untuk uji hipotesis rata-rata yang pertama ini diketahui X rata-rata sama dengan 1,57, N sama dengan 142, mu 0 sama dengan 2, H0 banding mu sama dengan 2, H1 banding mu lebih dari 2, alfa 5% dan standar deviasi 0,81. Nah, yang ditanyakan, apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa memilih jawaban yang mendekati rata-rata 1,57 hingga mendekati 2? Ya, langsung kita jawab. Pertama ini kita mencari daerah penolakannya terlebih dahulu. Karena ini hanya satu sampel,
maka kita mencari daerah kritikalnya menggunakan uji hipotesis satu arah. Nah, dalam tabel normal untuk alfa sama dengan 5% atau 0,05 diketahui nilai daerah kritikalnya 1,645. Nah, setelah kita tahu daerah penolakannya, kita mencari nilai Z hitungnya. Dengan beberapa rumus yang telah diberikan, kita hitung nilai Z sehingga didapatkan hasil yaitu negatif 6,325 atau min 6,325. Nah, karena Z hitung kurang dari 1,64, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa data sampel mahasiswa mendukung klaim bahwa rata-rata mahasiswa memilih jawaban mu sama dengan 2. Ya, kita lanjut ke uji hipotesis rata-rata yang kedua. Diketahui nilai X rata-rata sama dengan 1,7, N sama dengan 132, mu 0 sama dengan 2, H0 banding mu sama dengan 2, H1 banding mu lebih dari 2, alfa 5% dan standar deviasi 0,81. Nah, yang ditanyakan, apakah ini menunjukkan bahwa rata-rata mahasiswa memilih jawaban yang melebihi rata-rata 1,7 hingga dibulatkan menjadi 2? Nah, langsung kita jawab. Kita pertama-tama ini mencari daerah penolakannya terlebih dahulu. Karena ini hanya satu sampel, maka kita mencarinya dengan uji hipotesis satu arah. Untuk alfa sama dengan 5% atau 0,05, diketahui nilai daerah kritikal itu 1,645. Nah, setelah kita tahu nilai daerah kritikalnya, kita mencari nilai Z-nya terlebih dahulu. Dengan rumus yang telah diberikan, maka kita dapat hitung nilai Z sehingga diperoleh hasil negatif 4,251 atau min 4,251. Nah, sehingga karena Z hitung kurang dari 1,64, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa ada data sampel mahasiswi mendukung klaim bahwa rata-rata mahasiswi memilih jawaban mu sama dengan 2. Berikut kesimpulan dari tugas besar pengantar metode statistik adalah setelah dilakukan perumusan masalah, menetapkan tujuan, pengumpulan data, pengolahan data, serta penyajian data, maka didapatkan hasil perhitungan atau pengolahan data berdasarkan materi yang telah dipelajari sebelumnya dalam pembelajaran pengantar metode statistik yang tersaji dalam bentuk statistik deskriptif, perhitungan seperti nilai, standar deviasi, dan penyajian data dalam bentuk grafik atau tabel serta statistik inferensia yang tersaji dalam bentuk perhitungan seperti estimasi parameter dan uji hipotesis. Maka, telah diselesaikan pembuatan laporan tugas besar pengantar metode statistik ini yang berjudul Perbandingan Efektivitas Pelaksanaan Kuliah Daring bagi Mahasiswa dan Mahasiswi. Sekian presentasi dari kami, kelompok 3 PMS TPBG. Mohon maaf bila terdapat kekurangan materi dalam presentasi kami. Kami harap apa yang kami presentasikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.